Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putriyanti dari Manajemen 1A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Di sini saya akan membahas mengenai kewirausahaan. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai kewirausahaan, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan dan apa itu wirausahawan? Kewirausahaan adalah kegiatan merancang, meluncurkan, dan menjalankan sebuah bisnis baru. Sedangkan wirausahawan adalah orang yang memiliki usaha sendiri dalam bidang barang maupun dalam bidang jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Dalam memulai suatu usaha, ada yang namanya faktor-faktor yang akan mempengaruhi semangat kerja seorang wirausaha, yaitu yang pertama, minat. Jika seseorang menyukai bidang yang sedang dikerjakannya, maka segala kegiatan akan dijalani secara optimal. Yang kedua, ada peluang. Kenapa peluang? Karena tanpa adanya peluang, kesempatan untuk memulai usaha tidak akan maksimal. Maka dari itu, peluang akan mempengaruhi semangat seorang wirausaha. Yang ketiga, ada relasi. Dengan adanya relasi, akan memudahkan kita dalam mencari konsumen dan pemasok untuk bisnis kita. Yang keempat, ada modal. Walaupun modal bukan penentu utama dalam berwirausaha, tetapi modal juga bisa menjadi penyemangat seseorang dalam mulai suatu usahanya. Karakteristik wirausahawan. Nah, dalam usaha juga, seorang wirausahawan pasti memiliki sebuah karakteristik. Nah, yang pertama ada percaya diri dan optimis. Maksudnya adalah seorang wirausaha harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, ada profit oriented. Maksudnya adalah seorang wirausaha harus berpotensi atau berorientasi pada keuntungan. Yang ketiga, ada risk and challenge, yaitu berani mengambil resiko dan tantangan yang ada. Yang keempat, leadership. Seorang wirausahawan harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat untuk memulai suatu usahanya dalam memimpin suatu usaha. Yang kelima, ada koordinasi, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang terakhir ada berorientasi pada masa depan. Maksudnya yaitu seorang wirausahawan harus memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Setelah tadi kita membahas mengenai karakteristik seorang wirausaha, dalam memulai suatu usaha kita juga harus bisa memetakan suatu peluang usaha. Nah, bagaimana cara untuk memetakan suatu peluang usaha? Peluang usaha dapat dipetakan dengan melakukan ataupun menerapkan metode SWOT atau lebih sering kita sebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu peluang dalam suatu usaha. Analisis SWOT terdiri dari pertama, strength, artinya kekuatan, yang kedua, weakness, kelemahan, 3. Opportunity, peluang, dan keempat, threat, ancaman. Dalam suatu usaha, pasti juga ada yang namanya resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, kadang seorang wirausahawan tidak sadar bahwa mereka telah mengambil resiko yang cukup besar, karena mereka mengira resiko tersebut tidak berarti jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu, Frank Knight mendefinisikan resiko menjadi yang pertama, resiko biasa adalah resiko yang dapat dihitung secara matematis. Yang kedua, resiko yang ambigu adalah resiko yang tidak dapat diukur secara matematis. Dan yang terakhir adalah resiko ketidakpastian murni, adalah ketidakpastian yang tidak bisa diukur dengan cara apapun. Setelah tadi kita membahas mengenai resiko usaha, sekarang kita akan membahas mengenai prototype. Sebelum kita mulai suatu usaha, kita harus terlebih dahulu membuat sebuah prototype. Apa itu prototype? Prototype adalah penyajian data berbasis praktik, bukan teori, dan merupakan contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Manfaat prototype: pertama, alat uji penyempurnaan suatu desain. Yang kedua, untuk menguji performa berbagai bentuk perencanaan. Yang ketiga, sebagai alat bantu deskripsi sebuah produk. Dalam prototype, ada yang namanya prototyping. Prototyping adalah hasil dari pengembangan suatu prototype. Nah,
sebuah prototipe ada yang namanya tahapan-tahapan pembuatan desain. Yang pertama, tahap pengumpulan ide, yang kedua, tahap perumusan, dan yang terakhir adalah tahap pendesainan bentuk. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kewirausahaan. Mohon maaf bila